Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan rendah hati dan juga hidup hemat. Kalian tahu nggak apa sih itu rendah hati? Nah, Ibu akan jelaskan. Rendah hati dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti tidak sombong, saling menghormati, dan juga menghargai orang lain. Secara istilah sendiri, rendah hati adalah menjadikan seseorang tidak merasa lebih baik, lebih hebat, ataupun lebih tinggi dari segala-galanya daripada orang lain, meskipun ia memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan penerapan perilaku rendah hati dalam keseharian? Perilaku rendah hati merupakan akhlak yang terpuji yang pantas diterapkan dalam keseharian kita. Penerapannya bisa dengan cara tidak merasa lebih unggul dan lebih mulia dari orang lain, menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, mau mengajari teman, memahami pelajaran. Yang keempat, memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi. Yang kelima, menyapa dan mengucapkan salam saat berpapasan dengan orang lain. Jadi kalau kita di jalan ketemu teman, ketemu orang lain, ataupun ketemu tetangga, jangan hanya diam aja, bisa dengan cara bersalaman ataupun bertegur sapa ataupun juga dengan mengucapkan salam. Nah, sampai sini kalian sudah paham apa belum? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hemat. Hemat berasal dari kata iktashida yang artinya berhati-hati, tidak boros, dan juga cermat. Dalam istilah, hemat dapat diartikan menggunakan segala sesuatu dengan cara yang hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, supaya tidak cepat habis. Yang selanjutnya yaitu kesederhanaan. Sederhana dalam bahasa Arab yaitu al-badatu, yang artinya yaitu bersahaja, tidak berlebih-lebihan, lugas, dan juga tidak banyak pernak-pernik. Yang selanjutnya yaitu penerapan perilaku hemat dan hidup sederhana dalam keseharian. Perilaku hidup hemat dibagi menjadi tiga, yaitu berhemat dan sederhana dalam beramal. Yang kedua, hidup hemat dan sederhana dalam makan, berpakaian, dan serta minum. Yang selanjutnya yaitu hidup hemat dan sederhana dalam menggunakan harta. Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu hidup hemat dan sederhana dalam beramal. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengarahkan umat Islam beramal dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi, amal tersebut dilakukan dengan istiqomah. Amalan sederhana yang dilakukan dengan istiqomah lebih baik daripada melakukan amal yang besar tetapi hanya dengan dilakukan secara sekali. Amal sederhana jika dilakukan dengan istiqomah akan mengantarkan kita, seorang muslim, masuk surga. Yang selanjutnya, yang kedua, hemat dan sederhana dalam makan, minum, dan berpakaian. Perilaku hemat dan hidup sederhana sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Anjuran tersebut tercermin dalam beberapa hadis. Salah satunya yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan Nabi Muhammad memerintahkan umat muslim untuk berperilaku sederhana ketika makan, minum, dan berpakaian. Nabi Muhammad mengarahkan umat Islam berperilaku sederhana dan tidak menyombongkan diri pada hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu hemat dan sederhana dalam menggunakan harta. Harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat pemiliknya akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta atau kekayaan manusia hendaknya diperoleh dengan cara yang sungguh-sungguh dan cara yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Selain itu, dalam hadis riwayat Ahmad,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengarahkan umat Islam tidak menggunakan harta secara berlebihan, bersedekah dan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang membutuhkan. Salah satu caranya yaitu menyedekahkan hasil panen yang dimiliki seperti padi dan tanaman lainnya. Kita akan melanjutkan ke bagian dalil-dalil Al-Quran tentang rendah hati dan juga hidup hemat dan kesederhanaan dalam keseharian. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27-26. Yang pertama kita ke Surat Al-Furqan ayat 63 dulu. Sebelumnya kita baca dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza hatabahuma jahiluna qalu salama. Yang artinya yaitu, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sebelumnya kita bahas dulu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Kita cari tanda baca Al-Qurannya di dalam Surah Al-Furqan ayat 63. Yang pertama yaitu Yamsuna. Ya, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Mengapa bisa disebut ikhfa syafawi? Karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf shin. Disebut dengan ikhfa syafawi. Di sini cara membacanya yaitu mim sukun dibaca dengan jelas yaitu yamsuna. Yang selanjutnya yaitu alal ardi. Di sini terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah. Kenapa bisa disebut dengan alif lam qamariyah? Karena di sini terdapat alif lam yang bertemu dengan alif. Maka di sini dibaca alif lam dibaca jelas tanpa lebur ke dalam huruf alifnya. Jadi alal ardi. Yaitu bacaan nawa. Di sini terdapat hukum bacaan idgham bila gunah. Kenapa bisa disebut dengan idgham bila gunah? Karena di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Di sini tanwin dibaca lebur ke dalam huruf wawu dan dibaca mendengung. Wa hunna wa idza gitu. Ya, kita akan memasuki surat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang pertama kita baca dulu ya bersama-sama. Yang pertama surat Quran Al-Isra ayat 26 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'na sabili wala tubadzir tabdziran. Ya, artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, setelah kita membaca Quran Surah Al-Isra ayat 26, kita mencari dulu hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26. Yang pertama yaitu wabna. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah. Karena apa? Karena di sini terdapat ba yang disukun. Jadi dibaca wabna, yaitu ba sukunnya dibaca memantul. Di sini juga terdapat ba yang disukun. Ba yang disukun dibaca tabdiron. Yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sebelumnya kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatini wa kanu sayatanu lirabbihi kafuron. Setelah kita baca surat Al-Isra ayat 27, setelahnya kita juga akan mencari hukum bacaan yang terdapat dalam ayat 27. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Mengapa bisa disebut ikhfa syafawi? Karena di sini terdapat
alif lam yang bertemu dengan huruf shin, maka dibaca alif lam yang lebur ke dalam huruf shin, yaitu kana syaitanu. Yang selanjutnya yaitu inna. Di sini terdapat hukum bacaan gunnah karena nun sukun yang berharokat tasjid, maka nun dibaca berdengung. Inna. Sampai sini sudah paham? Kita mempelajari tadi Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan juga Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di sini Ibu menyediakan soal yang terdiri dari kosakata dan juga artinya. Nanti kalian tinggal melanjutkan dan mencari artinya ataupun kosakatanya. Ibu akan mencontohkannya dulu ya. Yang pertama yaitu abida, maka artinya adapun hamba-hambanya. Yang selanjutnya ar-Rahmani, maka kalian tinggal mencari artinya apa. Yang selanjutnya sudah tersedia artinya, lalu kalian mencari kosakatanya atau bahasa Arabnya. Lalu terusnya seperti itu ya. Ini juga gitu. Hauna kita cari artinya, terus orang-orang bodoh kita cari bahasa Arabnya, dan seterusnya seperti itu. Kita mempelajari dalil-dalil tentang rendah hati, hemat, dan juga hidup sederhana dalam keseharian. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, akan Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.